Hai semuanya, ada masa dalam hidup di mana kata-kata orang lain terasa seperti duri yang menusuk pelan tapi dalam. Kita tidak berdarah, tapi rasanya sakit. Ada hinaan yang datang bukan karena kita salah, tapi karena orang lain tidak mampu melihat nilai yang kita punya. Kadang diremehkan terasa lebih berat dari sekedar gagal. Karena ketika gagal, kita bisa menjalankan situasi. Tapi ketika diremehkan, yang terasa diserang adalah harga diri kita sendiri. Namun anehnya, semakin kita mencoba membuktikan bahwa mereka salah, semakin hidup terasa melelahkan. Seolah dunia ini berubah jadi arena pembuktian tanpa akhir. Satu pembuktian berhasil, muncul lagi keraguan lain. Akhirnya kita tersesat di jalan yang tujuannya bukan lagi kebahagiaan, tapi sekedar ingin terlihat berharga di mata orang yang bahkan tak peduli. Di titik ini kita mulai bertanya, mungkinkah tetap tenang saat dihina dan diremehkan? Jawabannya bukan hanya mungkin, tapi penting. Karena ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita sudah tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun, kecuali kepada diri sendiri. Namun anehnya, semakin kita mencoba membuktikan bahwa mereka salah, semakin hidup terasa melelahkan. Seolah dunia ini berubah jadi arena pembuktian tanpa akhir. Satu pembuktian berhasil, muncul lagi keraguan lain. Akhirnya kita tersesat di jalan yang tujuannya bukan lagi kebahagiaan, tapi sekedar ingin terlihat berharga di mata orang yang bahkan tak peduli. Di titik ini kita mulai bertanya, mungkinkah tetap tenang saat dihina dan diremehkan? Jawabannya bukan hanya mungkin, tapi penting. Karena ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita sudah tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun, kecuali kepada diri sendiri. Tapi tentu untuk sampai di titik itu tidak semudah ucapan, karena secara naluriah manusia ingin diakui, ingin dianggap mampu, ingin dihargai. Dan ketika hal itu tidak kita dapatkan, kita merasa kecil, seolah dunia menolak kehadiran kita. Namun justru di momen-momen seperti inilah karakter sejati seseorang ditempa, bukan ketika dipuji, tapi ketika diremehkan. Bayangkan seseorang yang terus bekerja diam-diam, tanpa banyak bicara, tanpa butuh pengakuan. Ia mungkin dijadikan bahan cemoohan karena hasilnya belum terlihat. Tapi di balik diamnya, ada keyakinan yang tumbuh pelan-pelan. Ia tahu waktu akan berbicara, dan memang waktu selalu berpihak pada mereka yang tenang. Ketenangan bukan berarti tidak merasa sakit, tapi itu adalah keputusan untuk tidak membiarkan rasa sakit mengendalikan arah hidup kita. Orang yang tenang bukan orang yang tidak terluka, melainkan orang yang tahu luka itu sementara dan tidak layak untuk menjadi alasan berhenti. Seringkali hinaan bukan tentang kita, itu tentang mereka yang menghina. Orang yang bahagia jarang menghina orang lain. Orang yang puas dengan dirinya tidak punya waktu untuk merendahkan orang lain. Jadi ketika kamu dihina, kadang yang kamu dengar bukan isi kepalamu, tapi isi hati orang yang sedang hancur tapi tak tahu cara menyembuhkannya. Tetap tenang berarti menolak ikut terbakar dalam api yang bukan milikmu. Karena jika kamu membalas dengan amarah, kamu sedang membakar dirimu sendiri untuk menghangatkan orang yang bahkan tidak peduli. Banyak orang berpikir bahwa cara menghadapi hinaan adalah dengan membuktikan diri sebesar-besarnya. Mereka ingin sukses hanya agar bisa berkata, "Lihat, aku berhasil meskipun kalian meremehkan." Sekilas terdengar keren, tapi sebenarnya itu jebakan halus. Karena kita masih hidup dengan pusat motivasi dari luar, bukan dari dalam. Ketenangan sejati datang ketika kita tidak lagi butuh pembuktian. Ketika kita sadar bahwa nilai diri bukan diukur dari siapa yang menertawakan kita, tapi dari sejauh mana kita tetap melangkah tanpa kehilangan arah. Kadang kamu akan menemukan dirimu di fase di mana semua orang meremehkanmu, bahkan orang terdekatmu. Dan itu berat, karena kalau orang asing yang menghina, kita bisa abaikan. Tapi kalau orang yang kita sayangi meremehkan, itu terasa seperti ditikam dari belakang. Namun di situ jugalah kamu diuji. Apakah kamu tetap bisa tenang, atau kamu mulai menjadikan luka itu sebagai bahan bakar yang justru membakar dirimu sendiri? Tenang bukan berarti diam pasrah. Tenang artinya kamu memilih tindakan yang tepat tanpa dikendalikan emosi. Kamu bisa saja marah tapi tidak reaktif. Kamu bisa kecewa tapi tetap bermartabat. Karena ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kendali diri.
Dan kendali diri adalah bentuk paling elegan dari kekuatan. Kadang kita terlalu buru-buru ingin mengubah persepsi orang lain tentang kita. Padahal yang perlu diubah adalah persepsi kita tentang diri sendiri. Saat kamu tahu siapa dirimu, hinaan hanyalah suara bising dari kejauhan. Kamu tidak perlu berteriak membalas, cukup terus berjalan. Waktu akan menenangkan segalanya. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat membalas, tapi siapa yang paling mampu menahan diri untuk tidak ikut tenggelam dalam permainan ego. Dan ironisnya, ketika kamu sudah tidak peduli lagi untuk terlihat hebat, disitulah kamu mulai benar-benar menjadi hebat. Orang yang tenang menghadapi hinaan bukan berarti tak punya rasa sakit. Mereka hanya sudah belajar bahwa tidak semua rasa harus dibalas dengan reaksi. Ada rasa yang cukup dipahami, lalu dilepaskan. Ada penghinaan yang tidak perlu dijawab, cukup dijadikan cermin untuk menilai sejauh mana kita sudah kuat. Dan memang, tidak semua orang akan bisa memahami jalan yang kamu pilih. Sebagian akan menertawakanmu, sebagian akan menuduhmu sombong, sebagian lagi akan meragukanmu. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, karena pada akhirnya penjelasan paling kuat datang dari perjalanan, bukan dari kata-kata. Jika kamu bisa menatap hinaan tanpa merasa perlu marah, kamu sudah memenangkan pertempuran yang banyak orang bahkan tak sadar mereka sedang lawan. Pertempuran melawan ego. Dan kemenangan itu, meskipun sunyi, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ada hal yang sering dilupakan banyak orang ketika menghadapi hinaan, bahwa setiap kali kamu membalas, kamu sebenarnya sedang memberikan kendali atas dirimu kepada orang lain. Saat seseorang menghina dan kamu marah, mereka menang. Bukan karena kata-katanya benar, tapi karena mereka berhasil menguasai emosimu. Itulah sebabnya, ketenangan bukan cuma tentang bersabar, tapi tentang tidak memberikan kendali atas dirimu kepada siapapun. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat sederhana ini. Orang bisa mengambil apa saja darimu, kecuali caramu merespons. Dan disitulah kekuatan sejati manusia terletak, di respons. Kamu tidak bisa mengatur semua hal yang orang katakan tentangmu, tapi kamu selalu punya pilihan untuk menentukan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Bayangkan jika setiap hinaan kamu tanggapi dengan penjelasan panjang, pembelaan, atau kemarahan, hidupmu akan habis hanya untuk reaksi. Kamu tidak akan punya ruang untuk tumbuh, karena seluruh energimu tersedot untuk hal-hal yang tidak menambah nilai apapun dalam hidupmu. Tapi begitu kamu belajar menahan diri, menahan kata, menahan amarah, kamu sedang membangun dinding tenang yang membuatmu kuat. Bukan dingin, kuat karena kamu tak mudah diombang-ambingkan. Orang yang tenang sering disalahpahami. Kadang mereka dikira lemah, dikira tidak berani melawan, padahal mereka hanya sudah selesai berperang dengan hal yang tidak penting. Mereka tahu, ada harga yang terlalu mahal kalau setiap luka dibalas dengan kemarahan. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan pembuktian. Dan ketika kamu sudah mencapai tahap itu, kamu akan menyadari bahwa hinaan tak lagi punya daya. Bukan karena kamu sudah kebal, tapi karena kamu tahu nilaimu tidak ditentukan oleh opini siapapun. Namun tentu, untuk bisa sampai pada ketenangan seperti itu, kamu harus berani jujur dengan dirimu sendiri. Kamu harus mengakui bahwa di dalam diri ini ada ego yang seringkali haus pengakuan. Ego yang ingin diterima, ingin diakui, ingin dianggap benar, dan tidak apa-apa. Itu manusiawi, tapi jika kamu membiarkan ego itu memimpin, kamu akan terus hidup dalam perang yang tak ada ujungnya. Kamu akan sibuk membuktikan diri kepada orang yang tidak peduli dan melupakan dirimu sendiri. Maka, langkah pertama untuk tetap tenang saat dihina adalah menerima bahwa kamu tidak perlu pembuktian. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun, kamu sedang tumbuh dalam waktumu sendiri. Kadang pertumbuhan itu sunyi, kadang tidak ada yang melihat, tapi tidak apa-apa, karena kamu tahu arahmu. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar tenang dalam hidupnya. Mereka tidak banyak bicara tentang diri mereka sendiri, tidak sibuk menunjukkan apa yang mereka punya, tapi entah bagaimana aura mereka menenangkan. Karena ketenangan tidak butuh panggung, ia lahir dari dalam, bukan dari validasi luar. Dan menariknya, semakin tenang kamu, semakin sedikit hal yang bisa mengguncangkanmu. Kata-kata yang dulu menyakitkan, kini hanya terdengar seperti angin. Kamu tidak lagi merasa perlu membalas karena kamu tahu siapa dirimu.
Kamu sudah tidak lagi mudah tersulut karena kamu tahu orang yang menghina hanya sedang berbicara dari luka mereka sendiri. Ketenangan bukan berarti kamu tidak punya batas. Justru orang yang tenang biasanya tahu persis di mana batasnya. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus pergi. Mereka tidak membiarkan siapapun menginjak harga dirinya, tapi mereka juga tidak mengorbankan kedamaian batin hanya untuk membalas luka kecil. Dan yang paling penting, orang yang tenang tahu bagaimana mengubah hinaan menjadi pelajaran. Kamu bisa saja dijatuhkan orang lain, tapi kamu bisa memilih untuk tidak jatuh secara batin. Kamu bisa kehilangan posisi, tapi jangan kehilangan arah. Kamu bisa kehilangan dukungan, tapi jangan kehilangan dirimu sendiri. Itulah makna sejati dari ketenangan. Tetap berdiri, bahkan ketika semuanya mencoba menjatuhkanmu. Ada kalanya hinaan datang justru karena ketidaksamaan jalan. Orang yang tidak mengerti arah hidupmu akan mudah menganggapmu aneh, salah, atau bahkan bodoh. Tapi bukankah semua orang besar dalam sejarah pernah dianggap gila sebelum terbukti benar? Tidak ada orang yang berjalan melawan arus tanpa menerima ejekan. Maka jika kamu dihina karena menjadi dirimu sendiri, mungkin itu tanda bahwa kamu sedang di jalur yang tepat. Tenang bukan berarti menutup telinga dari kritik. Kritik yang baik bisa membangun, tapi kamu harus tahu bedanya antara kritik dan hinaan. Kritik datang dari niat untuk memperbaiki, sedangkan hinaan datang dari niat untuk menjatuhkan. Belajarlah menyaring. Jangan biarkan hinaan mengubah siapa kamu, tapi juga jangan biarkan ego membuatmu buta terhadap hal-hal yang bisa membuatmu tumbuh. Karena kadang ketenangan sejati datang dari kemampuan untuk menerima, memilah, dan melepaskan. Kamu tidak bisa mengubah setiap pikiran orang tentangmu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak hidup dari pikiran mereka. Kamu tidak bisa menghentikan orang untuk bicara, tapi kamu bisa menghentikan dirimu dari mendengarkan yang tak perlu. Dan disitulah kemerdekaan sejati berada, ketika kamu tidak lagi menjadi tahanan dari omongan orang. Hidup akan selalu punya dua sisi. Ada yang mendukung, ada yang menjatuhkan. Tapi kamu tidak perlu kehilangan keseimbangan hanya karena suara-suara itu. Karena kalau kamu terus fokus pada hinaan, kamu akan kehilangan arah. Tapi kalau kamu fokus pada langkah, kamu akan sampai pada tempat yang bahkan mereka yang menghina tidak bisa bayangkan. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk naik. Kamu hanya perlu diam dan terus naik pelan-pelan. Waktu akan memperlihatkan segaranya. Orang yang dulu meremehkanmu akan diam. Bukan karena kamu membungkam mereka, tapi karena hidupmu sendiri menjadi jawabannya. Itu kekuatan orang yang tenang. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia membiarkan waktunya bicara. Kadang diam adalah suara paling keras. Dan ketenangan, meskipun tidak mencolok, adalah bentuk perlawanan paling elegan terhadap dunia yang suka meremehkan. Ketenangan tidak muncul begitu saja. Ia bukan bakat bawaan, tapi hasil dari latihan panjang menghadapi rasa sakit tanpa membiarkan rasa itu menguasai hidup. Setiap kali kamu dihina, diremehkan, atau diperlakukan tidak adil, sebenarnya kamu sedang diberi kesempatan untuk melatih kendali atas dirimu sendiri. Tidak semua orang punya keberanian untuk diam dengan bijak di tengah provokasi. Karena diam bukan berarti kalah, tapi cara untuk menang dengan cara yang tidak menimbulkan luka baru. Coba kamu ingat satu momen dalam hidupmu ketika seseorang meremehkanmu. Entah itu di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan di rumah. Mungkin saat itu kamu merasa marah, kecewa, atau sedih. Tapi kalau kamu lihat sekarang, perasaan itu ternyata tidak bertahan selamanya. Waktu berjalan, hidup terus berputar, dan ternyata hinaan itu tidak lagi sepenting dulu. Inilah bukti bahwa banyak hal yang dulu terasa besar, sekarang sebenarnya kecil. Dan semakin kamu menyadari hal itu, semakin kamu belajar untuk tenang lebih cepat di masa depan. Setiap kali kamu memilih tenang daripada marah, kamu sedang memperkuat otot kesadaranmu. Sama seperti tubuh yang butuh latihan fisik, batin juga butuh latihan emosional. Semakin sering kamu berlatih untuk tidak reaktif, semakin kuat kendalimu atas dirimu sendiri. Sampai suatu hari nanti, hal-hal yang dulu bisa menghancurkanmu hanya akan membuatmu tersenyum. Tapi tentu, tenang bukan berarti memendam segalanya,
Banyak orang salah paham mengira bahwa bersikap tenang artinya menelan semua emosi tanpa pernah bicara. Padahal itu bukan ketenangan, itu penumpukan. Dan penumpukan kalau dibiarkan akan menjadi racun. Maka penting untuk tahu perbedaan antara memendam dan mengolah. Mengolah emosi berarti kamu memberi ruang pada perasaan itu, tapi tidak membiarkannya menguasai hidupmu. Kamu boleh merasa sakit, kecewa, marah, tapi kamu sadar bahwa semua itu bagian dari proses. Kamu tidak menyangkal, tapi juga tidak larut. Kamu belajar untuk berkata dalam hati, aku tidak bisa mengubah kata-kata mereka, tapi aku bisa memilih untuk tidak hancur karenanya. Hinaan bisa menjadi bahan bakar, tapi hanya jika kamu tahu cara menyalakannya. Jika kamu biarkan hinaan itu membakar hatimu tanpa arah, kamu hanya akan kelelahan. Tapi kalau kamu arahkan api itu untuk menerangi jalanmu, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Kamu bisa mengambil energi dari rasa sakit untuk memperbaiki diri, bukan untuk membalas. Karena kalau kamu membalas, kamu hanya memperpanjang rantai luka. Tapi kalau kamu memperbaiki diri, kamu memutus rantai itu. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Bayangkan sebuah cermin. Saat seseorang menghina, itu seperti mereka sedang memantulkan bayangan mereka sendiri kepadamu. Jika kamu bereaksi, kamu sebenarnya sedang memperkuat pantulan itu. Tapi kalau kamu tetap tenang, bayangan itu akan hilang dengan sendirinya. Orang yang menghina hanya punya kuasa sejauh kamu mengizinkan itu mempengaruhi batinmu. Seseorang yang tenang menghadapi hinaan tidak berarti dia tidak punya harga diri. Justru sebaliknya, dia tahu betapa berharganya dirinya sehingga tidak mau menurunkan standar emosinya hanya untuk menanggapi hal-hal kecil. Ia memilih damai bukan karena tidak mampu melawan, tapi karena tahu tidak semua pertempuran pantas dihadapi. Tapi ada juga kalanya kamu merasa, aku sudah berusaha tenang, tapi kenapa masih sakit? Dan itu wajar. Ketenangan bukan berarti kamu tidak merasa apa-apa. Itu hanya berarti kamu tahu, rasa itu akan lewat. Seperti ombak yang datang dan pergi, kamu biarkan ia menyentuhmu, tapi tidak menenggelamkanmu. Di dunia yang serba cepat dan penuh komentar ini, tetap tenang adalah bentuk pemberontakan tersendiri. Semua orang ingin didengar, ingin diakui, ingin menang debat. Tapi orang yang benar-benar kuat tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Mereka tidak bereaksi hanya karena ingin membuktikan sesuatu. Mereka memilih waktu yang tepat, dengan kata yang tepat, dan hati yang bersih. Mungkin kamu berpikir, tapi kalau aku diam, nanti orang kira aku lemah. Tidak masalah. Orang boleh salah paham, tapi kamu tidak harus kehilangan jati diri hanya untuk menjelaskannya. Kadang, biarkan kesalahpahaman itu hidup sendiri, karena waktu akan memperbaikinya. Orang yang tulus akan mengerti, orang yang tidak akan pergi, dan kamu tetap utuh di antara itu semua. Ketika kamu mampu tenang saat dihina, kamu sebenarnya sedang mengubah arah energi negatif. Kamu tidak lagi menjadi korban dari kata-kata orang lain. Kamu menjadi pengendali. Kamu bisa mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan. Kamu mulai paham bahwa orang yang menghina hanyalah guru kehidupan yang tak sadar sedang mengajarkanmu sesuatu, yaitu cara untuk tetap tenang di tengah badai. Dan lucunya, seringkali orang yang dulu menghina justru nanti akan datang dengan nada yang berbeda. Hidup berputar. Orang yang dulu menertawakanmu bisa jadi orang yang suatu hari akan meminta nasihatmu. Tapi saat itu tiba, kamu tidak perlu sombong. Tetap tenang. Karena ketenanganmu yang dulu dianggap kelemahan, ternyata adalah kekuatan yang mereka cari. Menjadi tenang bukan berarti kamu kehilangan semangat. Justru ketenangan itulah yang membuatmu bisa fokus. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting, tapi menyalurkannya ke arah yang lebih bermakna. Kamu mulai melihat hidup dengan mata yang jernih, bukan dengan amarah yang buta. Kamu belajar untuk memilih pertempuranmu. Kamu tidak melawan setiap hinaan, tapi kamu menaklukkan dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih sulit. Karena musuh terkuat manusia bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Pikirannya, egonya,
keinginannya untuk selalu benar. Saat kamu bisa menaklukkan semua itu, hinaan bukan lagi ancaman, tapi sekedar gema yang lewat di telinga tanpa meninggalkan jejak di hati. Dan perlahan kamu akan menyadari sesuatu. Ketenangan bukanlah tujuan akhir, tapi cara berjalan. Ia bukan hasil dari dunia yang damai, tapi dari diri yang damai menghadapi dunia. Ada satu hal yang sering kita sadari belakangan, bahwa orang yang paling sering menyakiti kita justru adalah orang yang paling tidak tenang dalam hidupnya. Orang yang hina, orang yang meremehkan, orang yang merendahkan, mereka tidak sedang memandangmu dengan mata yang jernih, tapi dengan hati yang penuh luka. Dan ketika seseorang penuh luka, ia seringkali melukai orang lain tanpa sadar. Disinilah ujian terbesar ketenangan dimulai. Bagaimana kamu bisa tetap berempati tanpa harus setuju dengan perlakuannya? Bagaimana kamu bisa memahami tanpa kehilangan batas? Banyak orang berpikir bahwa memaafkan berarti membenarkan. Padahal tidak. Memaafkan artinya kamu memilih untuk tidak lagi memberi kuasa pada luka itu. Kamu melepaskan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk damai. Kamu mungkin tidak akan pernah bisa menghapus kata-kata yang menyakitkan, tapi kamu bisa menghapus kekuatan kata itu atas dirimu. Begitu kamu memaafkan, kamu mencabut duri dari hatimu sendiri. Kamu berhenti mengulang-ulang adegan lama di kepala yang hanya menyakiti diri sendiri. Dan perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, ringan. Ketenangan sejati bukan berarti tidak ada masalah, tapi ketika masalah datang, kamu tidak lagi terguncang. Kamu tahu bahwa tidak semua yang buruk harus dibalas, tidak semua yang salah harus diluruskan saat itu juga. Ada hal-hal yang cukup kamu serahkan pada waktu, karena waktu punya cara aneh untuk menempatkan segalanya di posisi yang seharusnya. Seringkali, orang yang menghina akan terus melakukannya, karena mereka tahu itu mengganggumu. Tapi begitu kamu berhenti terganggu, mereka kehilangan senjatanya. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari permainan mereka. Kamu sudah melangkah ke tempat yang lebih tinggi, bukan lebih tinggi dalam kesombongan, tapi dalam kesadaran. Dan menariknya, ketika kamu sudah benar-benar tenang, kamu tidak lagi merasa perlu menjauhkan diri dari orang yang pernah menghina. Kamu bisa tetap hadir, tanpa dendam, tanpa ingin membalas, karena kamu tahu dirimu sudah berbeda. Kamu tidak lagi hidup dengan luka lama, kamu hidup dengan kesadaran baru. Empati di sini bukan berarti kamu membiarkan orang memperlakukanmu sesuka hati. Justru, kamu menetapkan batas dengan lembut tapi tegas. Kamu tahu siapa yang bisa kamu beri akses pada hatimu dan siapa yang cukup kamu doakan dari jauh. Kamu tidak membenci, tapi kamu juga tidak membuka pintu yang bisa melukaimu lagi. Itulah kebijaksanaan dalam ketenangan. Tahu kapan hati harus terbuka dan kapan harus dia melindungi diri. Orang yang benar-benar tenang tidak mudah terprovokasi, karena mereka sudah belajar melihat segala sesuatu dari dua sisi. Mereka tidak buru-buru menilai, tidak cepat menyimpulkan. Mereka tahu bahwa di balik setiap hinaan ada cerita yang mereka tidak tahu. Mungkin orang itu sedang berjuang, mungkin mereka sedang kesepian, mungkin mereka hanya butuh didengar tapi tidak tahu cara memintanya. Dan dari sanalah lahir rasa iba, bukan dendam, karena kamu sadar orang yang bahagia tidak akan punya waktu untuk menghina orang lain. Ketenangan membuatmu melihat dunia dengan mata yang lebih lembut. Kamu tidak lagi bereaksi dengan ego, tapi dengan kesadaran. Kamu tidak lagi terbakar oleh hinaan, karena hatimu tidak lagi terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Kamu sudah berubah dari reaktif menjadi reflektif, dari terluka menjadi penyembuh. Ada satu kalimat sederhana tapi kuat. Kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kamu bisa menyesuaikan layar. Hidup tidak akan selalu lembut. Akan ada orang yang menghina, menertawakan, menuduh tanpa tahu cerita, tapi kamu bisa memilih arahmu sendiri. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang, fokus pada langkahmu, dan biarkan mereka tetap sibuk dengan pandangannya sendiri. Pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu tidak lagi ingin membalas. Kamu tidak lagi ingin membuktikan. Kamu hanya ingin hidup damai, bekerja dengan tulus, mencintai tanpa beban, dan berbuat baik tanpa pamrih. Disitulah ketenangan menemukan rumahnya,
di hati yang tahu kapan harus berhenti membuktikan. Dan yang paling indah, ketika kamu tenang, dunia di sekitarmu ikut melunak. Kamu mulai memperhatikan banyak hal kecil yang dulu kamu anggap penting, ternyata tidak seberapa. Kamu mulai menghargai hal-hal sederhana, udara pagi, tawa kecil, waktu sendiri, atau bahkan keheningan. Karena dari keheningan itulah kamu menemukan dirimu yang sejati. Bukan versi yang dibentuk oleh penilaian orang, tapi versi yang kamu temukan sendiri. Ketika seseorang menghina, mereka sebenarnya sedang menguji apakah kamu sudah mengenal dirimu sendiri. Jika kamu belum, kamu akan goyah. Tapi kalau kamu sudah, hinaan itu akan lewat begitu saja, seperti angin yang menyentuh wajah tanpa bisa menembus ke dalam dada. Hidup bukan tentang membuat semua orang suka. Hidup adalah tentang menjadi orang yang bisa tidur dengan damai setiap malam karena tahu kamu tidak menyakiti siapapun dalam proses menjadi dirimu sendiri. Dan ketenangan yang lahir dari kemampuan untuk tidak membalas, untuk tidak larut, untuk tidak kehilangan arah, adalah tanda bahwa kamu sedang hidup di jalur yang benar. Maka jika hari ini kamu sedang dihina, diremehkan, atau dianggap tidak mampu, jangan tergesa membalas. Tarik napas, rasakan sakitnya, lalu lepaskan perlahan. Karena kamu tidak perlu menjelaskan dirimu pada orang yang sudah menutup telinga. Kamu cukup terus melangkah, biarkan langkahmu yang bercerita. Waktu akan mengubah semuanya, luka akan sembuh, orang akan lupa. Tapi ketenangan yang kamu bangun dari semua itu, itulah warisan terbesarmu untuk diri sendiri. Dan ketika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu berhasil membalas semua hinaan, tapi karena kamu tidak kehilangan dirimu sendiri saat melewatinya. Kamu tetap tenang, kamu tetap utuh, dan itu lebih berharga dari apapun yang bisa mereka katakan.